Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi ni'matin ma la tu'addu wa la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin jazakumullah khair wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil jazaa amma ba'd. Inayatullah subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali menyebabkan kita sama-sama dapat berkumpul memanfaatkan nikmat umur, kesempatan dan kesehatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk kita sama-sama mengisinya dengan mempelajari akan ilmu agama. Salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita meneruskan pelajaran menimba akan ilmu agama, yang mana ilmu agama adalah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwat daripada membaca kitab Idahu Asrari Ulumil Mukarrabin yang disusun oleh al-alim al-allama ad-da'i ilallah as-sayyid al-habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Sampai pembicaraan kita di halaman yang ke-26. Ammal ghadabu fahuwa baliyatun ammatun syamilatun lil bashar. Qalla ay yakhluwa ahadun minhu faqad ya'taril insana wa yaghlib alaih. Adapun sifat amarah, pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwasanya hawa nafsu manusia itu bisa mendatang daripada syahwatnya dan juga bisa mendatang daripada sifat amarahnya, yang mana kedua-duanya itu bisa membinasakan manusia itu sendiri apabila tidak dibimbing oleh ilmu agama yang mengarahkan hawa dan nafsunya sesuai dengan tuntunan syariat yang dibawa oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membicarakan tentang amarah, fahuwa baliyatun ammatun syamilatun lil bashar. Yang namanya sifat amarah atau al-ghadab dalam istilah bahasa Arab itu adalah baliyatun ammatun syamilatun lil bashar. Itu suatu musibah, suatu bala, suatu ujian yang menyeluruh bagi semua manusia. Maksudnya semua manusia ada di dalam jiwanya sifat amarah. Memang pada dasar penciptaan manusia Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dua sifat. Satu syahwat, yang kedua ghadab. Satu keinginan, memiliki keinginan yang diistilahkan dengan syahwat, dan juga yang kedua sifat amarah. Itu ada pada jiwa kita, ya. Syahwat dan amarah itu memiliki fungsi dan peranan penting dalam kehidupan di dunia, baik untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan apabila dia digunakan pada jalur yang semestinya. Tetapi syahwat dan ghadab pula itu bisa membinasakan seseorang apabila dia tidak pandai menempatkannya
menggunakannya pada sesuatu yang memang harus dia gunakan, atau dia menyalahgunakan akan syahwat dan ghadabnya pada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa membinasakan dirinya sendiri. Kenapa kita katakan syahwat itu punya manfaat? Bahkan kita pun pada detik sekarang ini tidak akan hadir kalau tanpa dorongan daripada syahwat kita sendiri. Syahwat dalam kata pola bahasa kita ialah artinya suatu keinginan. Hanya saja orang yang nafsunya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsunya yang sudah mendapatkan cahaya ilmu agama, itu syahwatnya menjadi mulia, keinginannya menjadi tinggi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu syahwatnya itu menjadi naik, keinginannya suka ngumpul orang saleh, keinginannya suka untuk memanfaatkan umur, keinginannya tidak rida membuang-buang waktu dan kesempatan, keinginannya untuk mengerjakan berbagai macam ibadah. Syahwatnya sudah tinggi, ya, artinya sudah baik. Begitu juga sifat amarah itu diperlukan pada waktu-waktu tertentu yang memang misalnya kita diharuskan marah di dalamnya. Misalnya kita memiliki beberapa orang yang menjadi tanggungan kita, yang mana ketika dia melakukan kemungkaran, mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus marah. Dalam artian bukan marah kita karena perkara dunia, tapi kita marah ketika mereka orang-orang yang menjadi tanggungan kita mengerjakan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Bahkan kita harus punya ghirah, suatu kecemburuan ketika jangankan orang yang berada di dalam naungan tanggung jawab kita, bahkan jiran dan tetangga kita pun atau masyarakat kita pun, ketika mereka melakukan kemaksiatan, ketika mereka mengerjakan kemungkaran, kita harus memiliki ghirah, kecemburuan. Dalam artian kita harus berusaha merubah apa yang terjadi di masyarakat kita, memperbaiki sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan berjiran dan bertetangga kita. Harus ada. Hanya saja caranya beda, yalah. Kalau ketika kita melihat orang-orang yang berada di dalam tanggungan kita, istri kita kah, atau anak kita kah, kita harus kita meluruskan mereka, baik dengan cara lemah lembut, bahkan kadang-kadang diperlukan misalnya suatu ketegasan. Beda ketika kita ingin meluruskan jika kita orang banyak, itu harus lebih menggunakan jika kita kebijaksanaan. Bahkan dalam keluarga pun juga harus bijaksana. Tetapi ketika kita menghadapi masyarakat yang luas, itu sangat diperlukan kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang lain kepada jalan Tuhanmu, ila rabbik, kepada Tuhan, bukan kepada jalanku, enggak. Makanya ketika mereka para alim ulama yang paham akan makna dakwah, mengajak manusia itu kepada jalan Allah, bukan kepada jalan kita, bukan kepada partai kita, bukan kepada majelis kita, bukan kepada cara kita, tapi mengajak manusia ke jalan Allah. Tetapi memang untuk mengajak manusia ke jalan Allah, kita harus punya jalan, kita harus punya cara. Kita harus memakai metode di dalam merangkul masyarakat di dalam kebaikan.
Tapi bukan mengajak manusia kepada jalan kita, tapi ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, bijaksana, kelemah lembutan, kasih sayang dan lain sebagainya. Itu juga harus ada amarah, ghirah, supaya ada motivasi untuk memperbaiki. Kembali. Jadi yang namanya amarah adalah suatu bala, ujian yang meliputi akan manusia. Makanya tugas kita bukan menghilangkan syahwat daripada akarnya, bukan menghilangkan amarah daripada dalam jiwa kita sama sekali, tidak. Itu bukan tugas kita. Tidak bisa kita hilangkan. Misalnya, ya Allah ya Rabbi, mudahan ulun tidak punya syahwat sama sekali lagi. Tidak bisa. Ya Allah, tolong cabutakan penyakit amarah dalam hati ulun dari akar ke akarnya. Tidak bisa. Itu bukan tugas kita. Tetapi tugas kita adalah arahkan syahwat, arahkan keinginan sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian arahkan sifat amarah kita pada jalan yang memang kita dibolehkan marah di dalamnya. Marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hawa nafsu. Pernah dalam riwayat disebutkan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, salah seorang sahabat Nabi sekaligus kita minantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berperang melawan orang kafir. Berkelahi. Rupanya ada yang memperhatikan dengan Sayyidina Ali. Setelah hampir berjam-jam, akhirnya Sayyidina Ali mampu melumpuhkan musuh. Ketika musuh sudah tergeletak, terjatuh ke tanah, Sayyidina Ali ingin kita mengayunkan pedangnya, memutuskan akan lehernya. Tiba-tiba musuh yang jatuh tadi melemparkan kita kotoran dari mulutnya ke wajah Sayyidina Ali. Meludah, yalah. Kita basah wajah Sayyidina, kotor wajah Sayyidina Ali dengan ludahnya. Kemudian Sayyidina Ali ketika itu juga menahan pedangnya, dia masukkan kembali ke sarungnya. Pergi dia. Ditinggalkannya, tidak jadi dibunuhnya. Jadi salah seorang sahabat tadi memperhatikan. Aneh, sudah berjam-jam ingin kita mengalahkan musuh, ketika ada kesempatan malah ditinggalkan. Jadi dia dekati Sayyidina Ali, ya Ali, wahai minantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, aku perhatikan engkau begitu dalam waktu yang cukup lama berduel dengan kita orang kafir tersebut. Ketika engkau mampu untuk membinasakannya, kenapa engkau tinggalkan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang keluar daripada pondok pesantrennya Rasulullah. Kalau kita istilahkannya lah, seorang pemuda yang keluar daripada bimbingan manusia yang paling mulia. Apa kata Sayyidina Ali? Ketika aku ingin mengayunkan pedangku menebas lehernya, dia melemparkan kotoran mulutnya ke wajahku. Kemudian bergerak rasa emosi dalam jiwaku, yang mana aku marah karena dia melempar kotoran. Ketika itu aku sadar aku tidak pernah menggunakan pedangku di jalan hawa nafsuku. Ketika nafsuku bergerak, timbul amarah ingin menebas lehernya, aku tinggalkan. Karena aku hanya berperang demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Inilah orang-orang yang keluar dalam bimbingan daripada pendidikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pandai menggunakan amarah di jalan yang memang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada hawa nafsu, bukan dendam, bukan egois, bukan rasa malu. Yalah, ulun supan gulai kada membalas. Berarti maraga supan, maraga malu, maraga gengsi, maraga
karena aja kita takut direndahkan orang lain dak. Makanya orang-orang saleh, para aulianya Allah Subhanahu wa taala tidak marah kecuali pada jalan yang memang mereka diharuskan untuk marah. Mereka lebih banyak menggunakan daripada kasih sayang. Mereka lebih condong kepada kasih sayang. Faqad ya'taril insana wa yaghliba alaih. Kadang-kadang sifat amarah mendatangi manusia dan manusia kalah daripadanya. Lakinnal insan ma'murun bimujahadin nafsi indal ghadab. Jadi tujuan kita apa? Kita diperintahkan untuk mengekang amarah kita. Itu tugas kita, ya. Allah masukkan ke dalam hati sifat emosi, sifat amarah. Tugas kita bukan meluapkan amarah, tapi tugas kita mengekang amarah. Harus mengekang amarah kecuali pada tempatnya. Fa inna dzal wa laysa lahu ayyabtisha indal ghadab. Kita tidak boleh PNJ kita berlaku anarkis, berlaku kasar yalah, atau menimbulkan kerusakan, tidak boleh. Itu sifat-sifat orang yang tidak benar, sifat-sifat orang yang angkuh. Disebutkan dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara dengan Nabi Musa, ya. Ujar Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Musa. Napa Tuhan bahasa kita ayalah. Ulun Musa ajar Allah Ta'ala, ma khalaqtu khalqan yunazi'uni fi mulki ghairan nafsi. Ulun Musa ayatahulah, sekian banyak makhluk nang aku ciptakan, kadada nang menentang akan aku. Atau istilah kita, kadada nang mahwal akan aku. Pokoknya semua makhluk yang aku ciptakan inggih pun tunduk patuh kecuali satu Musa. Nang katujuh menentang akan aku, mahwal akan aku. Ghairan nafsi, itu hawa nafsu. Kan di riwayat yang jelaskan ada, ketika akal dengan nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah Ta'ala, ya akal, wahai akal, man ana wa man anta. Ujar akal, inggih pun ya Allah, anta rabbi wa ana abduk. Pian Tuhan ulun, ulun hamba pian. Ulun hamba pian, pian Tuhan ulun. Ana abdi, anta rabbi wa ana abduk. Ya Tuhan, pas jawaban. Tanya pulang, wahai nafsu, man ana wa man anta. Nafsu ya Tuhan. Siapa ikam, siapa aku? Siapa aku, siapa ikam? Ujar nafsu, ana, anta. Aku, ikam, ikam. Saya, kamu. Nah, ya Tuhan, ini kada pinanduhan. Ya bila orang itu yang dikuasai hawa nafsu kada pinandu. Ulun ulang. Bila orang itu dikuasai oleh hawa nafsu inya kada pinandu, matanya ini tidak mampu menembus akan rahasia kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di balik segala sesuatu. Matanya tidak mampu menembus, ya. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam ini pian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagian guru-guru kita tuh menerangkan dalam makna yang cukup dalam, tapi sebenarnya tidak terlalu dalam ya kita, pemahamannya yang dalam. Ujar Sidin, semua makhluk ini seperti kaca, ya. Semua makhluk seperti kaca. Seandainya gambaran ini kan memang enggak. Kalau ulun betakon ini apa, mungkin penyambat cangkir guru. Seandainya ada contoh banyu aqua, jelon apa? Ini apa? Banyu aqua guru aja. Pin kadang memandang lagi cangkirnya karena bungkusannya bening. Kadang itu gelas aqua ndak biar. Kan gelas aqua itu kan jernih, cangkir gelasnya itu kan bening. Akhirnya yang kelihatan itu cuma banyu. Gelasnya ndak kelihatan. Lalu dibilang ini apa? Oh ini banyu aqua guru aja. Kadang menyambat ini cangkir aqua ndak? Banyu aqua. Jadi yang timbul itu banyu.
Karena banyu itu di dalamnya yalah. Karena gelasnya itu seperti kaca. Begitu pula dalam pandangan orang-orang saleh. Mereka memandang segala sesuatu itu adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir guru nang ceramah. Dia pandang guru bagaikan kaca, berarti hakikatnya yang memberi ilmu Allah. Melihat je kita mampu datang duduk di majelis ta'lim, mereka memandang Allah nang mendudukkan kita. Allah nang memberikan kemampuan kita mendengar. Allah yang memberikan kita pemahaman. Ketika kita mampu misalnya menolong meringankan beban orang lain, Allah nang membantu kita meringankan beban orang lain. Karena dia melihat sesuatu nang dibalik kaca. Ya. Makanya ada istilah tasawuf dalam sebuah syair, yaraha bi'ainin la taraha. Yaraha bi'ainin la taraha. Mereka orang-orang saleh itu melihat akan ini alam bi'ainin dengan menggunakan mata, la yaraha. Dengan mata ini tidak melihat apa yang sebenarnya dia lihat. Ulun ulang. Yaraha bi'ainin la taraha. Mereka melihat sesuatu itu menggunakan mata, yang mana mata ini tidak melihat akan itu sesuatu. Pian melihat guru yang ceramah, tapi hati pian memandang Allah yang menyampaikan ilmu, bukan guru ngaku jadi guru Tuhan. Enggak ya kita. Itu namanya melihat dengan sesuatu yang mata tidak melihat. Kita melihat orang lain datang, padahal batinnya melihat Allah yang mendatangkan orang tersebut, Allah yang menghadirkan orang tersebut. Padahal matanya melihat si A yang datang, matanya melihat si A yang duduk, matanya melihat si B yang hadir, telinganya mendengar dia yang berbicara. Tapi ketika hatinya terisi dengan makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memandang yang demikian. Yang dipandangnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Kada ada ya Tuhan nang mahuwal kecuali nafsu." Nah, nafsu ini jadi ulun tadi mendinding kita ya. Lalu kada kawal lagi melihat perbuatan Allah. Si anu guru aja menguyai ulun, nya telinganya ndak mampu memandang kudrat dan iradatnya Allah. Tuh guru jemuhanya masam guru jemaranguti ulun. Inya lupa memandang Allah yang membuat muhanya berubah. Ya. Kenapa? Karena nafsu, amarah yang menguasainya. Tapi kalau orang hatinya tenang, batinnya bersih, dia Allah yang menguji ulun. Allah ingin mentis keyakinan ulun, sadar keadaan ulun dengan kalimat itu jika kita untuk mencek kebenaran. Seandainya yang disebut orang itu benar, berarti kita astagfirullah. Seandainya yang disebut orang lain, yang orang memburukan kita itu tidak benar, itu jadi perhatian bagi kita supaya jangan sampai kita melakukan yang demikian. Itu kiriman peringatan dari Allah, alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara seorang mukmin menyikapi kehidupan dunia. Kemudian fa in aratta ridai fakhalibha. Kata Allah lawan Nabi Musa, Musa, engkau sudah tahu dah, tidak ada makhluk yang menentang akan aku kecuali nafsu. Bila engkau wahai Musa ingin mendapatkan keridhaanku, maka lawanilah hawa nafsu. Jangan diperturutkan kehendak daripada hawa nafsu. Mudahan kita selamat daripada bisikan dan tipu daya hawa nafsu kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fal hawa, kembali kepada hawa. Tadi kan ada hawa indah syahwat, ada hawa indal ghadab. Kalau ghadab jelas. Kemudian hawa, istilah hawa itu biasanya lebih identiknya kepada syahwat ya.
pemakaian kalimat hawa pasti syahwat sudah. Hawa nafsu artinya syahwat yang timbul dari hawa nafsu. Fal hawa baliyatun azimatun ibtalallahu ta'ala biha khalqahu kama syaa. Adapun hawa itu juga suatu bala musibah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengannya. Sebagai apa yang ia kehendaki. Artinya Allah yang menginginkan menguji manusia, ya. Lain-lain caranya, biar. Ada seseorang itu Allah uji dengan harta benda. Jadi hawanya pintangan berharta benda. Ada seseorang itu Allah uji dengan kita hawa memuaskan nafsunya. Ada seseorang itu Allah uji dengan kita keinginan menuruti kehidupan jiran dan tetangganya. Padahal dia tidak mampu kita untuk mengikutinya. Ada orang lain itu diuji oleh Allah Ta'ala hawa kita dengan ingin senantiasa dilihat lebih daripada orang lain. Jadi beraneka ragam Tuhan menguji ialah kama syaa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Intinya semua manusia akan diuji baik dari sifat amarahnya atau sifat syahwatnya. Sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan. Bahwa makhlukun fi jaballatil insan. Yang namanya hawa tadi itu sudah Allah ciptakan pada asal usul manusia. Hati jaballah itu kita asal sudah dah mulai lahir sudah dibuat dah yang namanya hawa nafsu. Wal insanu maghurun lah mubtalan bih. Yang namanya manusia itu kita diuji oleh Allah dengan yang demikian. Itu mau ndak mau dia akan teruji dengan yang namanya hawa. Makanya tugas kita bersihkan hawa nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung kata Allah Ta'ala orang yang membersihkan akan jiwanya. Wa huwa ma'adzalika ma'murun bimujahadatihi wa takhallus minhu. Beserta yang demikian kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawani akan hawa nafsu dan menyelamatkan diri daripadanya. Hadza ala qadri da'fil insan wa tasallutil hawa alaih. Ketika seorang manusia itu lemah dalam artian tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara melawan hawa nafsu. Bukan lemah dalam artian tidak punya tenaga, enggak. Karena menghadapi hawa nafsu itu tidak perlu otot yang besar, ya. Tidak perlu, ya lah. Melawan hawa nafsu tidak perlu kita anak buah banyak, pengikut banyak, pembantu banyak, enggak, ya. Diperlukan melawan hawa nafsu adalah kuatnya iman. Diperlukan hawa nafsu adalah kita diperlukan keyakinan dengan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan kesungguhan yang kuat untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ini yang diperlukan untuk melawan hawa nafsu. Jadi ketika kita lemah daripada pengetahuan yang demikian, sebegitu itu pula takaran atau ukuran hawa nafsu akan menguasai kita sendiri. Fama yastati'ul khallas min habairi hadhil fitan illa man asamahu Allah taala bi rahmatih. Intinya banyak doa lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, mudahan pian selamatkan kami daripada hawa nafsu. Ya Allah, selamatkan kami daripada tipu daya sifat amarah. Ya Allah, selamatkan kami daripada kebinasaan disebabkan daripada hawa nafsu kami sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'ifatun min rijalil haqqi ta'ala qad balaghu fil mujahadat. Perlu kita ketahui orang-orang saleh terdahulu mereka bersungguh-sungguh di dalam melawan akan hawa nafsunya. Fa'atharu bidaruratihim. Bahkan mereka mengutamakan orang lain padahal mereka pun memerlukan. Coba lihat, seorang hendak tapi seorang bakalah. Seorang hendak tapi bakalah. Di sini sebutkan secara ringkas ada cerita biar. Ada seseorang menginginkan inta ulahakan lawan bininya saridah. Saridah itu kalau bahasa kita daging. Daging itu dibikin
lunak kayak bubur. Kalau istilah bahasa Arab itu saridah, kita ditarin di Hadramaut. Daging itu pian dibelindir, lalu dimasak. Jadi likatnya diangkat kayak apa kan gelepung, tapi masaknya biasanya cacapannya tuh madu. Nyatanya nyaman sudah daging masa madu cacapannya ya. Nah, jadi juhudnya anak kayak lentur kayak begelepung, nya masak bejarang. Cacap ke madu, daging pintul aja nyaman. Apalagi daging tunggal ya lah, tadi daging tunggal ya. Diulahkan nang bini. Ketika sudah siap je kita waktu itu sin berbuka, hendak berbuka puasa. Falamma ahdarat inda iftari, ketika aku sin menyala ulahkan saridah lah pacang buka puasa. Inggih jenang bini. Ketika disiapkan sudah dah. Sakanya tapi pikir pian keingatan lawan anak yatim di higa rumah. Jasiden anak, nah aku kadi nyaman julung kata tangga aja sebelah. Coba lihat, padahal seorang handak nih, padahal duit peribasanya diada-adakan juga ya loh kan mahal daging je kita. Sin bawah. Kalau kita nyaman naik kena bahasa pulang dulu semuanya terasanya sudah tuh anak yatim di sebelahnya belum termakan yang demikian. Artinya dikasihkan kepada orang lain. Fa'asarahum biya inda tirari lillahi ta'ala. Mereka mengutamakan orang lain padahal dia berhajat juga demikian. Tapi mereka mengutamakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah ciri orang-orang saleh. Dia mengalah untuk orang lain. Makanya sekadar informasi majelis kita pian tolong menolong.